warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Antika Putri, NPM 3120054, kelas 1B Prodi D3 Analis Kesehatan. Kali ini saya akan sedikit memaparkan kisah tentang sahabat Nabi dalam sebuah tanggung jawab dan kejujuran untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Teman-teman, sebelum saya mengisahkan perjalanan sahabat Nabi tentang kejujuran, ada baiknya saya memaparkan sedikit tentang kejujuran. Bersifat jujur adalah sebuah sifat terpuji. Secara naluri, semua orang menyukai kejujuran. Namun secara aplikasi, tidak semua orang bisa berperilaku jujur. Orang yang bisa menyuarakan kejujuran belum tentu bisa berperilaku jujur. Mengapa demikian? Karena kejujuran harus diimbangi dengan perbuatan di kehidupan nyata. Selain itu, menjadikan jujur sebagai karakter yang mengakar di hati. Belum bisa disebut orang jujur kalau tidak memenuhi 3 komponen ini: hati, lisan, dan juga perbuatan. Manfaat kejujuran tentu tidak bisa kita nikmati secara langsung. Ada yang sebelum berkata jujur, kita harus melewati sebuah rintangan, kepahitan, atau kesulitan. Seperti contohnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik merupakan salah satu contoh sejarah yang membuktikan hal tersebut. Saat absen dalam perang Tabuk, ia bisa saja lolos dari hukuman jika dia berbohong. Namun cara kotor itu tak ditempuhnya. Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kitab Al-Tawabin mengupas kisah Ka'ab bin Malik tersebut. Seperti biasanya, Rasulullah SAW sangat senang melakukan perjalanan pada hari Kamis. Ka'ab sebenarnya bertekad untuk mengikuti jejak tersebut dalam pasukan yang menuju ke Tabuk. Pada Kamis pagi, pasukan Islam akan berangkat. Ka'ab pun pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan yang akan digunakan dalam perang nanti. Dia berpikir setelah barang yang dibutuhkannya terbeli, ia akan segera menyusul rombongan pasukan Islam. Sayangnya hari itu barang yang dibutuhkannya tak kunjung ditemukannya di pasar. Ka'ab pun menunggu esok hari dengan harapan barang yang dibutuhkannya tersedia. Namun barang yang dicarinya tak kunjung tersedia. Pada hari ketiga, keempat, dan berikutnya, keadaan tak berubah. Sampai akhirnya Ka'ab tak bisa lagi menyusul rombongan yang dipimpin Rasulullah SAW. Ungkap Ibnu Qudamah. Ka'ab sebenarnya tak ada niat untuk menghindar dari perang Tabuk. Betapa gelisahnya saat menyadari tak bisa bergabung dengan Rasulullah dalam pertempuran itu. Hatinya begitu sakit, ia sungguh menyesal karena telah lalai mempersiapkan perlengkapan perang. Rasulullah SAW dan pasukannya akhirnya tiba di Tabuk. Rasul yang tak melihat sosok Ka'ab segera bertanya, "Apa yang dikerjakan Ka'ab bin Malik?" Salah seorang menjawab, "Baju dan selendangnya yang membuat dia tertinggal ya Rasul." Menurut Ibnu Qudamah, pernyataan itu adalah sindiran bagi laki-laki yang kalah dari kemauan istrinya. Mendengar celetukan itu, Mu'adz bin Jabal menyelah. "Hus, sangat buruk apa yang kau katakan itu. Demi Allah, wahai Nabi, kami tak melihat darinya kecuali kebaikan. Hingga perang Tabuk berakhir, Ka'ab tak kunjung datang. Di Madinah, Ka'ab terus diliputi kesedihan." Ia sangat menyesal dan takut akan dimarahi Rasulullah SAW. Ka'ab pun pasrah. Satu hal yang diyakininya, yakni kejujuranlah yang akan menyelamatkannya. Rasul akhirnya tiba di Madinah setelah perang tersebut berakhir. Rasul memaafkan para sahabat yang uzur dan tidak bisa bergabung dalam pasukan Islam. Kini tibalah Ka'ab bin Malik menghadap baginda. "Bukankah kamu sudah membeli kuda?" tanya Rasul. "Benar ya Rasul," jawab Ka'ab tertunduk. Rasul kembali bertanya, "Lalu apa yang membuatmu tak ikut?" "Demi Allah, sekiranya ada orang lain di sini selain engkau, pasti kami akan lari. Kami diberikan kesempatan untuk membela diri, tapi kami tahu ya Nabiullah, orang tak akan percaya. Mudah-mudahan Allah memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada kami," ujar Ka'ab. Rasul berkata, "Kalau itu sungguh benar kata-katamu, pergilah sampai ada keputusan dari Allah." Ka'ab pun pergi dengan hati yang gelisah. Rasulullah SAW melarang semua sahabat untuk berbicara dengan Ka'ab.
Tak ada satu orang pun yang menyapa Ka'ab, seakan-akan tembok dan bumi pun ikut membencinya. Hingga hari ke-40 utusan Rasulullah datang. Ka'ab diperintahkan untuk menjauhi istrinya. Hingga hari ke-40 datanglah utusan Rasulullah yang menyampaikan untuk menjauhi istrinya. Haruskah aku ceraikan? Tanya Ka'ab. Utusan Rasulullah menjawab, tidak, tetapi jangan mendekatinya. Ka'ab berupaya keras untuk segera lepas dari sanksi sosial itu. Tetapi tak kuasa. Ka'ab pun hanya bisa menangis hingga hari ke-50 tiba Ka'ab berupaya keras untuk lepas dari sanksi sosial tersebut. Tetapi ia tak kuasa. Ka'ab pun hanya bisa menangis hingga hari ke-50 itu tiba. Ka'ab melaksanakan sholat fajar di balik Ka'bah. Ia benar-benar bertaubat. Ka'ab berdoa dengan air mata berlinang. Tiba-tiba ia mendengar suara dari atas bukit. Bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik. Ia langsung bersujud dan bersyukur. Kemudian datanglah seorang pria berkuda memberi kabar gembira. Ka'ab segera menemui Rasulullah SAW di masjid. Bergembiralah wahai Ka'ab, telah datang kebaikan satu hari yang tak pernah terjadi sejak kamu dilahirkan ibumu, kata Rasulullah. Beliau pun membacakan surat At-Taubah ayat 117 sampai dengan 119. Tak ada kenikmatan yang lebih besar sesudah berislam bagi Ka'ab, kecuali kejujuran kepada Rasulullah SAW. Begitulah kesungguhan taubat Ka'ab, hingga Allah dan Rasul mengampuni kelalaian seorang Ka'ab. Begitulah kisah seorang Ka'ab bin Malik. Semoga kisah tersebut menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat jujur. Demikianlah dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.